Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari banyak brand smartphone yang akan segera resmi diperkenalkan. Mulai dari Xiaomi 15 Ultra, Tecno Pova terbaru yang diyakini sebagai Pova 7, Infinix Note 50, dan Vivo V50 yang sudah resmi mengumumkan tanggal rilis resminya. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari deretan smartphone yang akhirnya sudah resmi diperkenalkan, yaitu ROG Phone 9 SE yang menjadi produk ROG Phone 9 termurah, Caviar yang bekerja sama dengan Bitcoin, hingga Minimal Phone yang menjadi standar baru HP paling simpel di dunia. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. ROG Phone 9 FE resmi rilis. Jadi ROG Phone 9 versi termurah, ROG Phone 9 FE andalkan Snapdragon 8 Gen 3. Asus resmi meluncurkan ROG Phone 9 FE di Thailand dengan harga 29.990 Thailand Baht atau sekitar 14,5 juta rupiah. Smartphone ini hadir dalam warna Phantom Black dan memiliki dimensi yang sama dengan ROG Phone 9 dan 9 Pro, tetapi sedikit lebih ringan. Ditenagai Snapdragon 8 Gen 3, ponsel ini dibekali RAM 16GB LPDDR5X dan storage 256GB UFS 4.0. Layarnya 6,78 inci AMOLED LTPO dengan refresh rate hingga 185Hz dan dilindungi Gorilla Glass Victus 2. Sektor kameranya mengandalkan sensor utama 50MP IMX890 dengan gimbal OS, ultrawide 13MP dan makro 5MP. Sementara kamera depannya beresolusi 32MP. Fitur lainnya meliputi stereo speaker, IP68, sensor sidik jari dalam layar, serta baterai 5500 mAh dengan fast charging 65W dan dukungan wireless charging. ROG Phone 9 FE juga tetap menghadirkan jack audio 3,5 mili untuk kenyamanan bermain game. Jadwal rilis Xiaomi 15 Ultra. Siap-siap, flagship terbaru Xiaomi 15 Ultra rilis tanggal segini. Xiaomi 15 Ultra dikabarkan akan dirilis di Cina bulan ini dan disusul saat peluncuran globalnya di MWC Barcelona pada bulan Maret mendatang. Meski Xiaomi belum mengonfirmasi apapun, tapi bocoran poster terbaru menunjukkan bahwa ponsel ini akan diperkenalkan pada 26 Februari. Sebuah video hands-on singkat juga menampilkan desain Xiaomi 15 Ultra dengan modul kamera besar berisi 4 sensor. Desainnya terlihat lebih bersih dengan finishing matte. Berdasarkan bocoran spesifikasi, Xiaomi 15 Ultra akan memiliki kamera utama 1 inci dengan sensor Lithia LYT900, lensa periskop 200MP ISOCELL HP9, lensa telefoto pendek 50MP IMX858, dan ultrawide 50MP ISOCELL GN5. Layarnya berukuran 6,8 inci AMOLED 2K dengan refresh rate 120Hz. Ponsel ini sendiri akan ditenagai Snapdragon 8 Elite, baterai 6000 mAh, serta mendukung pengisian cepat 90W dan 50W secara nirkabel. HP gaming baru harga 2 jutaan. Tecno bikin teaser Pova terbaru, bakal jadi Tecno Pova 7 series? Tecno telah mengisyaratkan kehadiran smartphone Pova generasi terbaru yang diklaim akan membawa era baru dalam inovasi smartphone. Meski belum mengungkapkan nama resminya, Tecno memastikan bahwa ponsel ini akan memiliki modul kamera berbentuk segitiga dengan 3 kamera di bagian belakang. Yang menarik, modul kamera ini dilengkapi pencahayaan LED terintegrasi, memberikan tampilan futuristik seperti berasal dari luar angkasa. Tecno juga menyebut bahwa perangkat ini akan mendefinisikan ulang desain smartphone dengan konsep yang lebih inovatif. Detail lebih lanjut mengenai spesifikasi dan fitur unggulannya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. iPhone 16 Pro edisi Bitcoin. Ketika Bitcoin collab dengan Apple, jadi iPhone 16 Pro berlapis emas 24 karat. Caviar kembali menghadirkan perangkat mewah dengan harga fantastis, di mana kali ini iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max berlapis emas 24K. Edisi khusus ini terinspirasi dari Bitcoin, meskipun mata uang kripto tersebut masih kontroversial di banyak negara. Menurut Caviar, desainnya menampilkan ukiran 3D logo Bitcoin dengan pola blockchain yang melambangkan potensi finansial digital. Tak hanya itu, Caviar juga membatasi produksi menjadi 47 unit, mencerminkan keterkaitan dengan Presiden Amerika Serikat ke-47 Donald Trump yang dianggap berpengaruh dalam politik modern. Harga iPhone 16 Pro edisi Bitcoin ini dimulai dari $11.130 atau sekitar 175 juta rupiah. Sementara iPhone 16 Pro Max dibanderol mulai dari $11.910 atau sekitar 187 juta rupiah.
MrBeast nekat beli TikTok. Perusahaan MrBeast ajukan pembelian TikTok Amerika seharga 20 miliar dolar. Sebuah konsorsium investor Amerika berencana mengakuisisi TikTok. Menurut laporan Bloomberg, grup ini dipimpin oleh konten kreator ternama MrBeast dan telah mengumpulkan lebih dari 20 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah. Jesse Tinsley, pendiri Employer.com, mengonfirmasi bahwa mereka juga menggandeng dua investor besar lainnya, yaitu David Baszucki, CEO Roblox, dan Nathan McCauley, CEO Anchorage Digital. Penawaran ini lebih tinggi dari tawaran pesaing seperti Project Liberty yang dipimpin Frank McCourt dan Kevin O'Leary dengan nilai mencapai 25 miliar dolar. Nama-nama besar seperti Elon Musk dan Microsoft juga dikabarkan tertarik mengakuisisi operasi TikTok di Amerika Serikat. Namun, ByteDance hingga kini belum memberikan komentar dan tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan memisahkan bisnisnya. Dengan banyaknya calon pembeli, masa depan TikTok di Amerika Serikat masih belum jelas. Infinix Note 50 segera rilis. Bocoran resmi dari Indonesia, Infinix Note 50 dipastikan segera diperkenalkan. Infinix bersiap meluncurkan seri Note 50 sebagai penerus dari Note 40. Baru-baru ini, Infinix Note 50 dan Note 50 Pro terdaftar di berbagai sertifikasi. Infinix Note 50 Pro terlihat muncul di database SDPPI dengan nomor model X6855. Sementara Note 50 terlihat di FCC dengan kode X6858. Berdasarkan bocoran, Note 50 Pro akan memiliki dukungan NFC dan konfigurasi penyimpanan 12GB plus 256GB. Desainnya mengusung konsep dual tone dengan bodi belakang datar dan modul kamera berbentuk oktagon. Sementara itu, Note 50 standar akan hadir dalam warna hijau dan pink dan ketebalan 9mm serta mendukung pengisian daya cepat 45W. Versi Pro kemungkinan memiliki kecepatan pengisian yang lebih tinggi, mirip dengan pendahulunya Note 40 Pro yang mendukung pengisian daya nirkabel. Seri ini diperkirakan hadir dalam beberapa model termasuk Note 50, Note 50X, Note 50 Pro, dan Note 50 Pro Plus 5G. Jadwal rilis resmi Vivo V50. Poster rilis jadwal rilis Vivo V50 sudah resmi disebar. Rilis tanggal segini. Vivo bersiap meluncurkan Vivo V50 di India pada pertengahan Februari 2025 mendatang. Poster yang beredar di media sosial mengindikasikan tanggal peluncuran pada Februari, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Vivo. Vivo V50 dikabarkan merupakan versi modifikasi dari Vivo S20 yang akan debut di Cina akhir 2024. Ponsel ini kemungkinan hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci Micro Quad Curve beresolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz. Ditenagai Snapdragon 7 Gen 3, Vivo V50 dilengkapi RAM 8GB atau 12GB LPDDR5, penyimpanan hingga 256GB UFS 2.2, serta baterai 6000 mAh dengan fast charging 80W. Untuk fotografi tersedia kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 50MP, serta kamera depan 50MP dengan autofocus. Ponsel ini kemungkinan memiliki sertifikasi IP68 atau IP69 dan sensor sidik jari di layar. Sedangkan harganya diperkirakan sekitar Rp37.999 atau sekitar Rp7 juta untuk varian terendahnya. HP paling minimal di dunia, Minimal Phone resmi rilis, cocok untuk pengguna HP yang simple. Minimal Phone, ponsel dengan layar e-ink dan keyboard fisik QWERTY ala BlackBerry resmi diperkenalkan. Berbeda dari kebanyakan ponsel berlayar OLED besar, Minimal Phone menawarkan pengalaman minimalis dengan layar sentuh e-ink 4,3 inci hitam putih. Teknologi ini hemat daya karena hanya mengonsumsi listrik saat menyegarkan layar, membuat baterai 3000 mAh bertahan lebih lama. Ponsel ini menjalankan Android 14 dengan akses ke Google Play Store, ditenagai chipset MediaTek G99, RAM 6GB dan penyimpanan 128GB yang bisa diperluas dengan microSD. Fitur lainnya termasuk kamera belakang 16MP, pengisian cepat 18W dan nirkabel 15W, serta dukungan 4G LTE. Minimal Phone tersedia dalam warna Pebble, Onyx, dan Fusion. Huawei akan rilis Huawei Band 10. Huawei dirumorkan bakal meluncurkan dua produk terbaru, Band 10 dan Earbuds.
Huawei dikabarkan akan segera merilis perangkat wearable baru, termasuk fitness tracker Band 10 dan earbud bergaya earhook. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, beberapa sumber di Weibo menyebutkan bahwa peluncuran bisa terjadi pada Maret atau April 2025. Sekedar informasi, Huawei Band 10 telah muncul di database sertifikasi global menandakan kesiapan masuk pasar. Fitness tracker ini diprediksi hadir dalam 2 varian dan memiliki sertifikasi IP68 untuk ketahanan air serta debu. Sementara itu, earbud earhook dengan kode nama ARC dikatakan sebagai tambahan baru dalam lini audio Huawei. Berbeda dari desain C-shaped free clip, model ini kemungkinan menawarkan kenyamanan dan kestabilan lebih baik. Nama resminya belum dikonfirmasi, tapi ada kemungkinan diluncurkan sebagai Huawei Free ARC. Keduanya bisa saja diperkenalkan bersamaan dengan smartphone lipat Huawei Pocket 3 nantinya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. HP Android terlaris di tahun 2024. Penasaran HP Android yang paling laris tahun lalu? Ini jawabannya. Samsung Galaxy A15 4G dinobatkan sebagai smartphone Android paling laris sepanjang 2024 menurut laporan dari firma riset Canalys. Dalam daftar 10 smartphone dengan pengiriman terbanyak, perangkat ini menempati posisi keempat. Meskipun tidak berada di perangkat pertama, Galaxy A15 4G menjadi yang terlaris di kategori Android karena 3 posisi teratas didominasi oleh iPhone yang menggunakan iOS. Bahkan ponsel ini berhasil mengungguli beberapa model iPhone terbaru seperti iPhone 16 Pro dan iPhone 16 yang masing-masing berada di peringkat kelima dan ketujuh. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Samsung masih memiliki daya tarik kuat di pasar smartphone Android, terutama di segmen menengah. Dengan harga kompetitif dan fitur mumpuni, Galaxy A15 4G berhasil menarik perhatian banyak pengguna di seluruh dunia.